500 juta dan menengah 500 juta sampai 10M. Nah, ini ya dari modalnya. Nah, berdasarkan peraturan UMKM nomor 7 tahun 2021, nah penggolongan usaha Bapak Ibu itu kecil, menengah atau mikro itu didasarkan ini. Dikatakan modal usaha Bapak Ibu itu tergolong mikro kalau misalkan maksimalnya 1M, ya. Dikatakan kecil misalnya 1 sampai kurang dari 5M dan menengah 5 sampai 10 miliar. Nah, ya. Nah, selanjutnya tentang penjualan. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang UMKM tahun 2008, usaha yang dikatakan mikro itu apabila penjualan tahunannya paling maksimal 300 juta, kecil yaitu 300 juta sampai 2,5M, dan menengah 2,5M sampai 50M miliar ya. Nah, tapi kalau berdasarkan peraturan pemerintah UMKM nomor 7 tahun 2021, nah inilah angka penjualannya Bapak Ibu. Nah, jadi mikro itu maksimalnya 2M penjualan ibu tahunan, terus kecil 2 sampai 15M, dan menengah 15 sampai 50M. Nah, di sini sudah nampak perbedaannya Bapak Ibu ya. Ini terkait, kita meletakkan dasar dulu nih, kira-kira nanti usaha yang Bapak Ibu jalankan itu tergolong usaha mikro kah, kecil kah, atau menengah. Nah, dengan 3 aspek yang kita lihat. Pertama, dari kekayaan bersih atau modal usaha, terus modal yang kita pakai, dan penjualan yang kita pakai. Nah, kalau berdasarkan kita mengacu pada peraturan terbaru, yaitu peraturan UMKM nomor 7 tahun 2021, kira-kira nih usaha yang Bapak Ibu jalankan itu tergolong usaha apa? Mikro kah, kecil kah, atau menengah? Baru mikro. Baru mikro. Baru mikro. Nah, tidak apa-apa karena belum 1 miliar. Karena udah justru usaha kecil itulah yang nanti membawa dampak besar terhadap perekonomian, entah perekonomian Bapak sendiri atau Ibu sendiri maupun perekonomian orang sekitar. Terutama nanti kalau misalnya usaha Bapak Ibu makin berkembang, tentunya Bapak Ibu perlu rekrut karyawan baru kan Bapak Ibu. Nah, justru itulah yang nantinya membantu perekonomian kita gitu. Nah, setelah kita bahas mengenai konsep dasar kemarin, Bapak Ibu masih ingat tentang pembahasan selanjutnya? Masih ingat Bu? Tentang konsep ketangguhan UMKM. Nah, kemarin kan kita sudah mengidentifikasi nih, sudah Bapak Ibu menulis kira-kira saat pra bencana apa yang Ibu lakukan? Masih ingat? Siap siaga. Siap siaga, apa lagi? Perencanaan, terus Menentukan jalur identifikasi, oke. jalur evakuasi. Jalur evakuasi, ada lagi? Tempat evakuasi. Posko ya gitu ya. Pokoknya kegiatan yang sebelum terjadi bencana kita harus persiapkan dulu untuk UMKM kita. Terus saat bencana, kira-kira apa yang Ibu Bapak lakukan gitu? Menyelamatkan aset. Menyelamatkan diri, lalu Menyelamatkan aset. menyelamatkan aset. Apa lagi Pak? Dokumen. Ya, apa lagi? Masih ada? Oke, cukup ya. Selanjutnya setelah pasca bencana, apa yang Bapak Ibu lakukan? Perencanaan baru. Perencanaan baru, apa lagi? Cari lokasi yang baru, apa lagi Bu? Melanjutkan usaha. Melanjutkan usaha, tidak memperebutkan tanah orang ya Bu ya. Oke, kemarin memperebutkan tanah katanya. Nah, itulah pembahasan kedua untuk kita di hari pertama. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga setelah sholat zuhur ya kemarin, kalau tidak salah. Masih ingat Bapak Ibu? Yang 9 blok itu. Ya, 9 blok apa tuh Kak? Yang namanya apa? Masih ingat? Channel. 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 Bisnis kanvas model. Nah, Channel. model atau BCM. Nah, ini juga sekalian ya Bapak Ibu ya, yang hari pertama, kedua tidak datang. Nah, kita akan bahas secara sekilas nih. Nah, oke.
bisnis kanvas modal ini, Bapak Ibu, ini merupakan sebuah alat ya Bapak Ibu ya. Sebuah alat yang tujuannya nanti untuk melihat kira-kira gambaran usaha kita itu seperti apa bentuknya. Nah, meskipun dia melihat gambaran usaha itu secara umum, secara besar, namun ada elemen-elemen kunci dan hal-hal penting lainnya dapat kita lihat berdasarkan bisnis kanvas model ini. Nah, tujuannya apa kita melakukan ini? Nantinya kita dapat menganalisa kalau misalnya, oh ternyata bisnis saya ini kurangnya di sini. Oh, strategi yang saya lakukan ternyata kurang cocok nih di sini. Nah, dia melalui BCM ini nanti kita akan dapat melakukan itu, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, BCM ini terdiri dari berapa blok? 9. 9 blok. Oke, yang pertama ada yang masih ingat? Target pasar. Target pasar. Nah, apa itu Bu Laura? Target pasar itu Bu Laura. Boleh diberi penjelasannya sama contohnya? Ibu Lara. Bu Lara. Oke, oke ya. Sorry Bu Lara. Oke, target pasar itu apa dan contohnya apa gitu? Kalau target pasar itu sasaran kita, sasaran. Contohnya kalau misalnya sasaran saya tuh kayak ibu rumah tangga, orang pegawai kantoran, terus rumah makan, terus warung. Oke, karena bisnis Ibu bergerak di bidang sayuran. Ya. Jadi sebelum kita nanti kira-kira memasarkan, kita harus tahu nih target pasar kita itu gimana gitu ya. Calon pembeli kita itu siapa saja sih. Nah, itu yang dijelaskan oleh Bu Laura tadi. Bu Laura tadi, sorry. Nah, selanjutnya Ibu masih ingat dengan value proposition atau nilai produk atau nilai jual. Nah, mungkin Pak Is boleh jelaskan maksudnya nilai jualnya apa nih, Pak? Nilai jual itu apa yang kita jual, mempertahankan rasa, kebersihannya, tabelnya, tahan lama, Kualitas lah, Nak. Kualitas. Nah, yang dimaksud Pak Ismail itu adalah kok bisa ya orang itu mau membeli produk kita gitu. Kira-kira kenapa sih orang itu bisa membeli produk kita? Apa yang membuat produk kita itu berbeda dengan yang lain dan konsumen pun terus membeli produk kita. Nah, itu merupakan nilai jual produk kita. Nah, biasanya ini merupakan keunikan ataupun kualitas dari produk atau jasa yang kita jual gitu. Nah, selanjutnya nih, blok yang ketiga, channel. Masih ingat channel itu apa bahasa Indonesia-nya, Bu? Distribusi. Boleh dijelaskan Kapita, distribusi itu apa? Distribusi ini gimana penjualan kita itu pembeli itu datang langsung atau bisa kita antar ke alamat atau COD gitu. Oke, secara tidak langsung bagaimana produk atau jasa Sampai ke kita tangan ini konsumen. sampai ke konsumen kita. Entah itu tidak hanya produknya kayak tapi informasinya juga ya. Iya. Entah melalui media sosial, kita posting kan di media sosial kita, nanti orang tahu nih kira-kira oh Kapita jualan ini gitu kan. Nanti orang akan membeli gitu. Nah, sampai 3 blok ini sudah paham dulu Bapak Ibu? Sudah ya. Nah, blok yang keempat yaitu customer relationship. Nah, customer relationship apa itu Kak Ranti? Hubungan dengan konsumen. Hubungan dengan konsumen. Hubungan yang gimana nih? Hubungannya dengan konsumen itu kita harus menjalin hubungan yang istilahnya ramah, baik dan sopan. Tujuannya apa Kak? Supaya pelanggan tidak lari kalau nanti kita dicap kalau kita kasar kan, oh kakak itu kasar nggak bisa korting atau apa. mempertahankan Beli satu gratis satu. Beli satu gratis satu sama kata Pak Darman. Itu ya. Dan bagaimana ya supaya pelanggannya nggak lari nih. Iya, Nah, pelanggan lain. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Oke, selanjutnya key resource. Masih ingat Mbak Maya key resource itu apa? Kunci utama ya. kunci daya. Kunci resource sumber daya. Nah, apa itu Bu Maya? Sumber daya yang kita olah
Gimana tuh? Iya, sumber Ya, daya bahan-bahan kunci. apa yang ya. kita kayak seperti kami kan kuliner. Jadi tentu harus stok bahan baku. Nah, kalau misalkan di pertanian kita harus stok menanam. Misalkan contoh kayak jahe, kayak kami yang buat jamu jahe, kunyit dan segala macam, karena kita tidak mengharapkan bahan baku dari luar saja gitu. Oke. Kalau yang pertanian, tapi kalau yang untuk kuliner ya kita memang harus benar-benar menyetok karena bahan tidak bisa kita andalkan di daerah Mentawai. Oke, Seperti itu. berarti sumber daya yang mendukung ya, mendukung nantinya produktivitas kita. Kalau misalkan kita bergerak di bidang pangan, tentunya bahan-bahan baku ya Bapak ya, Bapak Ibu ya. Nantinya kalau misalkan sumber dayanya tidak ada, ya gimana produksinya? Nah, sumber daya ini tidak hanya berupa bahan baku, tapi juga ditunjang dengan alat-alat produksi, misalnya ada mixer atau yang bergerak di bidang usaha tahu, misalnya ada penghalus kacang, penggilingan gitu lah. Nah, kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah paham Bapak Ibu? Paham ya? Selanjutnya key activity. Boleh Kak Dian dijelaskan key activity-nya apa? Aktivitas kunci. Seperti lahan, menyediakan lahan dan alat dan bahannya, seperti kakak ini kan menjual kue. Harus iya lanjut. Lanjut Kak. Harus menyiapkan lahannya, kayunya, Sungainya. talinya, terus apa namanya? Sungainya. Oke ya. Nah, jadi aktivitas kunci itu adalah aktivitas-aktivitas apa saja yang kita lakukan dalam untuk memproduksi produk atau jasa kita. Nah, seperti dijelaskan oleh Bu Dian tadi, kalau dia memang usahanya di bidang toet, jadi dia mempersiapkan wadahnya dulu ya, medianya yaitu kayu. Terus setelah kayu itu direndam dulu ya. Nah, di batang apa tadi ya? Tumbuh. Setelah itu direndam dengan di air payau selama 6 bulan, baru bisa dipanen dan diolah-olah jadi pangan atau Nanti mau masakan makan lainnya. itu? Coba dulu. Ya. Biasa apa sekarang pulang ini kita makan kue. Ya kita Ya coba Dian, satu ya. ya ada yang Budian ya, biar mencicipi dulu iya. hasil Iya. makan ekstrim ya? ya, Agak ekstrim harus. Kalau enggak mencoba sekarang Sayang ya, bisa seperti sayang itu ya. dong. Oke. Kalau nggak coba tinggal di Mentawai. Kita coba. Oke. Nah, selanjutnya yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang ketujuh lagi ya Bapak Ibu ya. Ada yang ingat yang ketujuh? Yang pendapatan tadi belum ya? Nanti kan? Pendapatan nanti Oke, ke nomor yaitu key 8. partners. Apa tuh key partners, Pak? An. Mitra kunci. Nah, Mitra kunci. Pak An, sini Pak An. Pak An. Oh, ada hadir tuh. Belum jelas. Oh ya, sorry ya. Saya pulang. Oke. Nah, yang tidak hadir boleh dijelaskan lagi oleh Bu Pita? Mitra kunci itu seperti misalnya usaha kita tuh kuliner, ke siapa kita mau memasarkannya, misalnya kayak di misalnya ada acara-acara di instansi gitu kan, bisa kayak saya kan jual lontong sayur gitu kan, lontong gulai, bisa untuk sarapan pagi gitu, atau di kantor-kantor lain gitu mitranya. Seperti itulah kira-kira. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang yang terlibat nantinya di pemasaran kita maupun yang penyedia ya. Nanti kan tanpa adanya supplier tentunya kita juga nggak bisa berusaha ya. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Entah itu orang yang penyedia bahan bakunya maupun orang yang akan membelinya nanti. Nah, ini termasuk mudah nih ya. Revenue stream. Boleh jelaskan Bu En, revenue stream itu apa? Oh, nggak datang. Oke, Pak Ismail. Apa tuh Pak? Pemasukan. Pendapatan. Pendapatan itu dari hasil penjualan, dari laba keuntungan, dari laba penjualan. Mungkin ada juga dari kalau saya yang khusus beras ya, dari berasnya dedaknya juga bisa dijual, itu dapat
lain. Oke ya. Nah, jadi segala sesuatu pemasukan untuk usaha kita, entah itu dari penjualan langsung, mungkin ada pemasukan lain gitu ya. Gitu ya, serabutan lah. Oke, serabutan. Oke, nah terakhir nih, cost structure. Nah, apa tuh? Bu Maya, oke, Karanti, boleh. Cost structure. Memang tuan belanja ini. Pengeluaran. Oke, cost structure apa tuh? Pengeluaran. Kan kalau istilahnya kita banyak lah. Apa gitu ya, banyak Semuanya. usaha kakak lah. Kita Kalau kita di sini kan kadang jual lokan, terus oh, lo kan ada kak. ada. Mau. Kalau orangnya kan kalau pakai motor kadang bensin. Apa namanya? Beli biaya minum. konsumsi, Iya. biaya plastik untuk membungkus isi lokannya dan sebagainya. Oke, nah Beli pengeluaran. lipstik sama beda parfum. Oh iya, Bang. Itu Juga paling dihitung mahal. ya, juga dihitung ya. Karena itu Kalau bagian plastiknya dari berapa lah? Bedak ini kerja. Ya. Tuhan. Nah, juga untuk ini pengeluarannya waktu yang kita gunakan itu juga termasuk pengeluaran. Nah, kira-kira inilah Bapak Ibu gambaran ya kegiatan kita pada hari pertama. Mungkin kalau ada yang mau foto, baik foto dulu. Nah, Nanti lah Pak. soalnya mau dibongkar.